Selamat sore pemirsa. Selama 30 menit ke depan, Ruang Berita akan menemani waktu sore Anda dengan serangkaian berita yang telah kami kemas dalam edisi 21 Juli 2022. Berikut berita utama hari ini. Meningkatnya bahan pokok di beberapa daerah, harga cabai di Pasar Kalasan meroket. Jalur perlintasan kereta tidak dijaga Wates Yogyakarta, faktor rawan kecelakaan. Reporter kami akan mengajak pemirsa sekalian mengunjungi rumah produksi ekrol ubi ungu Sasa di kawasan Bantul. Baik pemirsa, kami akan tersambung dengan wartawan kami yang berada langsung di Pasar Kalasan Yogyakarta untuk melaporkan kenaikan harga cabai di sana. Baik Farhan, bisa dilaporkan situasi terkini di Pasar Kalasan? Baik Hana. Oke pemirsa, kali ini saya sedang berada di Pasar Kalasan, daerah istimewa Yogyakarta. Pasar Kalasan sendiri ini merupakan salah satu pasar tradisional di daerah Yogyakarta. Dan untuk kondisi pasar saat ini yang seperti Anda lihat di belakang saya, sudah mulai ramai aktivitas pengunjung atau pembeli di Pasar Kalasan itu sendiri. Dibandingkan pada pukul 5 tadi, aktivitas pengunjung sini sudah mulai kenaikan yang signifikan. Dan untuk para pedagang sendiri dari pukul 5 tadi sudah terpantau mulai membuka toko atau membersihkan para barang dagangannya untuk dipersiapkan dijual nanti. Begitu Hana. Dan bagaimana tanggapan para pedagang dengan kenaikan harga cabai saat ini? Baik Hana. Oke pemirsa, kali ini saya sedang bersama salah satu pedagang yang bernama Ibu Suryati. Selamat pagi Ibu. Pagi. Baik Ibu. Untuk saya akan bertanya tentang harga cabai di sini. Untuk harga cabai di sini apakah mengalami kenaikan, Ibu? Ya, kenaikan. Untuk kenaikannya sendiri sebelumnya harganya berapa dan sekarang mengalami kenaikan di harga berapa, Ibu? Ya, sebelumnya itu 50, 60, sekarang tahu-tahu 100.000. Jadi mengalami kenaikan yang signifikan ya. Dan untuk dampaknya sendiri bagi dagangannya Ibu itu apa ya Bu dengan kenaikan harga cabai ini? Ya, pembelinya berkurang. Biasanya 1,5 kilo, biasanya 1 on, setengah on gitu. Baik Ibu. Dan untuk kenaikan harga cabai sendiri di Pasar Kalasan itu dimulai sejak kapan Bu? Sejak tanggal 25 apa ya? 25, 24. Ya. Baik Ibu. Terima kasih Bu. Baik Hana, jadi kenaikan harga cabai di Pasar Kalasan itu sendiri sudah terjadi sekitar mulai dari tanggal 24 atau 25 Juli kemarin. Dan dampaknya dari pedagang sendiri itu mengalami omsetnya atau mengalami penurunan. Atau bisa dibilang yang biasanya para pembeli membeli 1 kilo cabai sekarang menjadi setengah on saja. Yang mana dijual yang setengah on itu dengan seharga 48.000 per setengah on. Baik, begitu Hana. Baik Farhan, terima kasih. Selamat bertugas kembali. Baik pemirsa, beralih ke berita selanjutnya. Bagi warga Sleman dan sekitarnya, khususnya bagi para ibu-ibu yang tidak sempat pergi ke pasar ataupun lupa untuk belanja bulanan, kami mempunyai solusinya, yaitu belanja dari rumah dengan platform Sayur Sleman. Tenang, bagi para ibu-ibu rumah tangga di kota Yogyakarta dan sekitarnya, jangan khawatir yang tidak ada waktu maupun lupa untuk berbelanja bulanan. Sekarang telah hadir inovasi baru yang pastinya bisa membantu ibu-ibu dalam mengatasi hal tersebut, yaitu dengan belanja melalui website Sayur Sleman ID. Platform untuk kita bisa berbelanja sayur, buah, lauk, dan kebutuhan lainnya dari rumah. Dan kita bisa menggunakan platform Sayur Sleman ID jika barang belanjaan kita sudah mencapai Rp70.000 dalam 1 kali pemesanan. Kualitas produk sudah dijamin karena Sayur Sleman ID bekerja sama dengan para pedagang tradisional dan terjamin kualitas dari produk yang ada di Sayur Sleman ID. Untuk itu, kami akan memberikan tutorial dalam menggunakan platform Sayur Sleman ID. Untuk langkah pertama, lakukan pencarian melalui Safari atau Google yang Anda gunakan dengan mengetik Sayur Sleman ID.
Langkah kedua, setelah membuka sayur Sleman ID, Anda akan diperlihatkan 5 menu utama dari sayur Sleman ID, yaitu beranda, produk, akun, keranjang, dan kontak us atau hubungi kami. Pada menu beranda, Anda akan diperlihatkan beberapa produk pilihan seperti produk terlaris, terbaru, serta produk unggulan. Pada menu produk, Anda dapat memilih berbagai macam produk yang dijual dari sayur Sleman ID. Pada menu akun, Anda bisa memasukkan akun sayur Sleman yang Anda punya. Tetapi, jika Anda belum memiliki akun, Anda dapat melakukan registrasi akun terlebih dahulu, seperti membuat alamat email dan membuat kata sandi untuk akun Anda. Setelah itu, Anda bisa melakukan pembelian produk. Keranjang, yaitu tempat Anda melihat produk-produk yang sudah Anda masukkan di keranjang, dan Anda tinggal melakukan checkout produk yang Anda inginkan. Dan menu terakhir adalah kontak us atau hubungi kami, yaitu menu yang langsung diarahkan ke nomor call center dari sayur Sleman ID. Dan untuk langkah terakhir, sebelum Anda melakukan pembelian sayur Sleman ID, pastikan Anda memesan di hari jam bekerja agar pesanan dapat diproses langsung dan akan diantarkan 1 hari setelah pemesanan. Kita juga bisa membelikan saudara maupun teman kita yang bertempat tinggal di kota Yogyakarta dan sekitarnya menggunakan platform sayur Sleman ID dengan memilih alamat penerima yang dituju dengan alamat saudara maupun teman kita. Dengan kita berbelanja melalui platform sayur Sleman ID, secara otomatis kita sudah membantu para pedagang tradisional ke arah digitalisasi dan mendukung produk startup buatan anak bangsa lebih dikenal oleh bangsa. Kericuhan yang terjadi di Jalan Seturan Catur Tunggal, Depok, Sleman berdampak pada situasi dan kondisi yang terjadi di daerah sekitarnya. Berikut laporannya. Pasca terjadinya kericuhan di daerah Babarsari, Sleman, Yogyakarta mengakibatkan sejumlah ruko dan kendaraan dirusak massa. Sehari setelah kericuhan, puing-puing seperti bebatuan, kaca, dan benda-benda lainnya telah dipinggirkan ke tepi jalan. Namun, masih meninggalkan kerangka motor yang telah hangus terbakar, dan beberapa ruko masih tutup karena kericuhan tersebut. Dari pantauan daerah Babarsari, aktivitas masyarakat masih belum kembali normal. Terlihat dari masih banyak toko-toko yang tutup, namun ditemukan pedagang kaki lima yang sudah berjualan. Informasi terkait kejadian kericuhan timbul akibat permasalahan penagihan pembayaran di tempat karaoke. Muhammad Reza, Taksi Arya, melaporkan. Perlintasan tidak dijaga jalur rel kereta api Wates Yogyakarta menjadi faktor rawan kecelakaan di seputar perlintasan. Ruang berita akan hadir sesudah komersial break ini. Wah, Abi telat kayaknya ya. Iya nih. Iya nih. Yaudah kita kerjain dulu tugas kita. Oke deh. Aduh, sorry telat guys. Macet Udah, tadi. nggak apa-apa. Iya, nggak Udah, apa-apa. mumpung Abi sudah datang kita kerjain dulu. Bentar. Lihat. Makan.
Oreo, juga jadi asik. Selama kasus PMK meningkat di berbagai daerah di Indonesia, namun berbeda dengan peternakan Tegalrejo di kawasan Sanggerahan, Sleman, Yogyakarta yang tidak terdapat kasus PMK. Baik pemirsa, kali ini saya sedang berada di Kondang Kelompok Tani, Jalan Tembus nomor 2, RT 7 RW 10, Sanggerahan, Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta. PMK yang terjadi di daerah Yogyakarta masih tergolong rendah. Apalagi wabah PMK menyerang dengan ganas. Namun, di peternakan Tegalrejo masih belum ada hewan ternak yang terkonfirmasi terkena wabah virus PMK. Para peternak di Tegalrejo sudah mengantisipasi agar hewan ternak tidak terjangkit wabah virus PMK. Sehingga sampai saat ini hewan ternak yang berada di Tegalrejo sudah melakukan karantina. Namun, peternak masih menunggu tindakan dari Dinas Kesehatan Hewan untuk melakukan karantina hewan dan suntik vaksin. Baik Pak, untuk yang pertama, apakah Bapak mengetahui apa itu PMK? Betul, tahu. Ya. Baik. Terus kemudian untuk jumlah hewan ternak di sini ada berapa ya Pak? Kalau yang di sini, Ya, kalau kambing sekitar 50 ke atas, tapi kalau sapi itu 11. 11 sapi. Baik Pak, selanjutnya apakah hewan ternak di sini sudah ada yang terjangkit oleh penyakit PMK? Belum. Belum ada. Ya, nggak ada. Baik Pak. Terus untuk yang pertanyaan ketiga, bagaimana hewan ternak di sini agar tidak terjangkit oleh penyakit PMK? Ya, soalnya kandang harus bersih dan hewan yang dari luar tidak boleh sembarangan masuk ke sini. Sebab itu mengandung virus kalau kemudian karantina dulu baru boleh masuk. Tapi dari Dinas Kesehatan Hewan, dari Dinas Kesehatan belum ada ketentuan kapan akan dilaksanakan karantina tersebut karena di sini semuanya sehat. Baik Pak. Ya. Terus untuk ada suntik hewan ternak gitu sama Dinas Kesehatannya gitu? Untuk sementara untuk hewan ternak belum ada. Belum ada. Karena yang ditunjukkan kemarin adalah untuk hewan ternak yang sapi perah. Sapi perah yang untuk suntik-suntiknya itu. Iya. Baik Pak. Ya. Terima kasih Pak. Masih dalam kasus PMK pemirsa, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya dalam bidang peternakan, gencar dalam menekan penyebaran kasus PMK. Sesuai dengan keterangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta, bidang peternakan substansi kelompok kesehatan hewan dan masyarakat, Bapak Agung Lidiro mengatakan bahwa untuk daerah istimewa Yogyakarta yang sudah terjangkit kasus PMK mencangkup 4 kabupaten, yaitu Bantul, Sleman, Gunung Kidul, dan Kulon Progo. Namun, berbeda dengan kota Yogyakarta yang masih belum adanya laporan terkait kasus PMK. Dari kelima wilayah yang terdapat di daerah Yogyakarta, kasus tertinggi terdapat pada daerah Sleman dan berbanding terbalik pada kota Yogyakarta yang sampai detik ini belum adanya laporan kasus PMK yang terjadi. Ya. Untuk yang pertama, khususnya di daerah istimewa Yogyakarta sendiri jumlah penyebaran virus PMK sudah mencakup beberapa wilayah loh Pak. Ya, jadi begini, daerah istimewa Yogyakarta ini kan ada 4 kabupaten dan 1 kota madya. Jadi dari 5 wilayah ini yang sudah ada laporan kasus itu ada di 4 kabupaten. Di Bantul, Sleman, Gunung Kidul, dan Kulon Progo. Sementara di kota Yogyakarta masih belum ada laporan, atau boleh dikatakan kalau kota Yogyakarta masih daerah hijau. Bagaimana pihak Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan bagian peternakan dalam mengatasi kasus PMK yang semakin hari semakin meningkat, Pak? Ya, baik. Jadi sejak awal masuknya penyakit PMK ini di daerah istimewa Yogyakarta, kami dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, khususnya bidang peternakan, kami langsung berkonsolidasi dengan teman-teman yang ada di dinas di kabupaten dan kota, karena memang nanti pada pelaksanaannya kegiatan teknis ada di mereka begitu. Kemudian selain itu kami juga melakukan beberapa langkah untuk antisipasi penyakit ini, diantaranya menerbitkan surat edaran gubernur nomor 8 tahun 2022 tentang peningkatan kewaspadaan terhadap penyakit mulut dan kuku di daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian ada juga kami mengadakan pengawasan di pos lalu lintas ternak
Jadi di daerah istimewa Yogyakarta ini ada 7 pos lalu lintas ternak, dia di perbatasan provinsi. Ada di Tempel, di Kalibawang, di Temon ada 2, kemudian di Ngemplak, Ponjong, dan di Ngawen. Kemudian kami juga mengadakan sosialisasi dan KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi, baik yang kami lakukan secara online maupun offline. Kami juga membuat posko pengendalian penyakit mulut dan kuku di dinas kami. Kemudian ada tim gugus tugas penyakit mulut dan kuku, dan di sini kami bekerja sama dengan sektor yang lain, tidak hanya dari dinas pertanian. Kemudian kami juga mendistribusikan logistik terkait untuk pencegahan dan pengendalian. Misalnya ada desinfektan, kemudian ada obat-obatan, kemudian ada juga peralatan seperti APD, alat perlindungan diri itu. Kemudian kami juga menyusun SOP, standar operasional, untuk mengatur lalu lintas ternak, baik ternak yang masuk ke wilayah DIY maupun ternak yang keluar dari wilayah DIY. Ada syarat-syarat untuk keluar masuk ternak tersebut. Kemudian juga ada pengawasan di pasar hewan. Kemudian ada juga kami terkait untuk persiapan Hari Raya Kurban. Kami mengadakan bimbingan teknis baik bagi takmir masjid maupun juga bagi mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Hewan. Karena dari mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan itu mereka akan membantu kami dalam pemeriksaan kurban. Kemudian yang terakhir kami juga melakukan pengawasan pada saat pemotongan hewan kurban. Jadi petugas baik di provinsi, di kabupaten kota, juga teman-teman relawan kami sebar ke wilayah, ke masjid-masjid untuk pengawasan pemotongan kurban tersebut. Begitu. Terkait kasus penyebaran virus PMK, para pedagang daging di daerah Yogyakarta mengalami penurunan pembeli. Dampak penyebaran virus penyakit kaki dan mulut atau PMK terhadap hewan sapi berimbas pada penjualan daging sapi di daerah Prambanan. Beberapa pedagang mengaku dampak penjualan mengalami penurunan dibanding sebelum PMK. Seperti pantauan kami, di Pasar Prambanan Yogyakarta, terlihat hanya beberapa pedagang saja yang masih membuka untuk berjualan. Menurut mereka, pembeli mereka tidak berkurang. Akan tetapi, jumlah daging yang dibeli lebih sedikit dibanding biasanya. Konsumsi itu menurun. Kalau untuk bagian catering di rumah makan itu enggak. Baik Ibu. Untuk yang kedua, sebelum adanya wabah virus PMK, apakah jualan ibu berjualannya berapa kilo per hari, dan setelah kasus PMK ini berapa kilo per hari? Yang pembawanya itu tetap cuma peminatnya dari pihak konsumsi itu yang menurun. Jadi pembelian itu menurun? Iya, kalau yang bawa dagangan itu tetap stabil. Alhamdulillah kan stabil. Cuma dari konsumen yang pribadi itu menurun. Kalau dari rumah makan enggak. Terus kalau ibu sendiri ini ngambil dagingnya dari? Saya dari Grosso itu. Dari Bantul. Dari Bantul. Ya, RPH Bantul. Itu ibu pilah sendiri atau bagaimana? Enggak, saya kan saya ngambil tempat semilir. Yeah. Saya cuma ngambil itu. Ngambil gitu aja. Oh, iya. Dan untuk pertanyaan yang ketiga, sebagai penjual daging yang terkena dampak kasus PMK, harapan Ibu kepada pemerintah bagaimana Ibu? Ya, semoga kan virus ini cepat terselesaikan, akan penjualan lagi yang sapi kan normal lagi. Ya, insya Allah kan jangan ada sapi impor lagi, kan bisa kembali lagi menggunakan sapi lokal dari sini. Gitu. Baik Ibu, terima kasih Bu. Kita beralih ke daerah Gamping, Sleman, Yogyakarta. Perlintasan rel kereta api Wates Yogyakarta yang tidak dijaga di tengah pemukiman warga menjadi salah satu faktor rawan kecelakaan di seputar rel tersebut. Jalur rel kereta api Wates Yogyakarta memiliki 3 jenis perlintasan jalan, yaitu perlintasan resmi dijaga, perlintasan resmi tidak dijaga, dan perlintasan liar atau ilegal. Salah satu perlintasan resmi tidak dijaga bertempat di daerah Nyamplung Lor, Bela Catur, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jalur ini masuk ke dalam kawasan Daup 6. Menurut penuturan Ketua RW setempat, Bapak Sutrianto mengatakan, sekitar tahun 2018-2019,
jalur tersebut diperkecil. Perlintasan serupa terdapat 4 jalur, dan pada tahun 2020 kemarin, 2 jalur sudah ditutup secara permanen karena adanya insiden kecelakaan. Kecelakaan yang tercatat oleh pihak kepolisian dalam kurun waktu 2018 hingga 2022 terdapat 7 kecelakaan pada jalur Wates Yogyakarta. Dari pihak kepolisian kepada warga sekitar terkait perlintasan tersebut adalah himbauan untuk lebih berhati-hati dan koordinasi langsung dengan warga sekitar dalam penjagaan sewaktu-waktu saat menjelang Ramadan dan Lebaran. Kalau mengantisipasinya, bekerja sama dengan pemerintah desa setempat yang di Nyamping itu pernah sudah sosialisasi, Mbak. Tapi kalau dengan upaya paksa kita nggak punya kewenangan. Kalau upaya paksa misalnya dalam artian rekayasa arus, kemudian pemasangan atau mungkin palang atau misi tanda forbidden, kita nggak punya kewenangan di seputaran kereta api. Yang punya kewenangan itu PT KAI-nya, Mbak? Yang punya kewenangan PT KAI-nya. Karena itu kan tanah di sekitar itu kan miliknya negara. Jadi pemirsa, seperti yang kita tahu, perlintasan kereta api dibagi menjadi 3, yaitu perlintasan kereta api resmi dijaga, perlintasan kereta api resmi tidak dijaga, dan perlintasan kereta api ilegal. Tepatnya saat ini saya sedang berada di jalur perlintasan kereta api Wates Yogyakarta. Tidak jauh dari perlintasan itu terdapat sebuah lampu indikator. Menurut para warga dan dari pantauan kami, lampu tersebut akan tetap berwarna oranye jika tidak ada kereta api yang lewat dan akan berubah menjadi warna hijau jika ada kereta api yang lewat. Lampu tersebut bisa digunakan sebagai indikator atau isyarat bagi siapapun yang melewati perlintasan kereta api ini. Kami mengimbau untuk warga sekitar maupun siapa saja yang melewati perlintasan ini agar tetap hati-hati dan waspada. Kami juga menghimbau untuk siapa saja yang melewati perlintasan kereta api ini, jika memang ada jalan yang lebih aman walaupun jarak yang ditempuh lumayan jauh, lebih baik melewati jalan itu daripada melewati perlintasan yang berbahaya seperti ini. Karena di sini intensitas kereta api yang lewat setiap 30 menit sekali dan itu dari 2 arah. Reporter kami akan mengajak pemirsa sekalian mengunjungi rumah produksi Ekrol UB Ungu Sasa di kawasan Bantul. Tetap bersama kami di Ruang Berita. Wah, Abi telat kayaknya ya? Iya nih. Iya nih. Yaudah kita kerjain dulu tugas kita. Oke deh. Aduh, sorry telat guys. Macet Udah, tadi. nggak apa-apa. Ya, nggak Udah, apa-apa. ngomong Abi sudah datang, kita kerjain dulu. Bentar, lihat, makan. Oreo, juga jadi asik. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta mengadakan Festival Lumbung Mataram yang ketiga, dihadiri dan dibuka langsung oleh Gubernur Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Reporter kami akan melaporkan langsung dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik Rizal, bagaimana kondisi di sana? Dan juga pemirsa juga, saat ini saya sedang berada di laman Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Tepatnya saat ini sedang diselenggarakan Festival Lumbung Mataram ketiga. Tadi pagi acara dibuka oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10 serta penyerahan penghargaan kepada juara lomba. Festival ini dilakukan secara daring maupun luring yang dihadiri oleh pejabat pemerintah dan tamu undangan lainnya. Festival ini mengusung tema biar potensi petani milenial. Tidak hanya itu, festival ini terdapat stand-stand dari peternakan maupun olahan pertanian dan peternakan dari universitas yang ada di Yogyakarta.
Jakarta maupun warga lokal. Acara ini diselenggarakan selama 2 hari, yaitu hari ini hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 dan besok Rabu tanggal 13 Juli 2022. Acara ini dimulai dari pagi pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat dan diakhiri nanti sore pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Baik pemirsa, saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Sugijo. Kenapa festival ini mengusung tema giat potensi petani biar Sangat membanggakan bahwa pertanian ini sumber daya manusianya adalah petani. Sementara ini adalah 70% petani ini adalah usia lanjut ya, lebih dari 4 tahun. Untuk itu ke depan ini kalau tidak kita garap sumber daya manusianya, ini akan kekurangan atau petani. Maka tahun ini kita angkat petani muda atau milenial antara 19 sampai tahun ini kuncinya. Sehingga harapan kita bahwa dengan festival ini petani milenial bisa muncul. Harapannya ke depan festival ini seperti apa, Bapak? Kita berharap bahwa festival ini bisa menjembatani antara petani muda atau yang dikenal dengan petani milenial untuk saling berkomunikasi. Untuk itu nanti ada komunikasi atau komunitas tersendiri milenial sehingga bisa berkolaborasi, tidak terjadi kompetisi tapi kolaborasi. Ini yang penting bahwa nanti ada komunitas milenial, ada kolaborasi di antara petani milenial sehingga tidak justru ada kompetisi yang Ya Bapak, terima kasih atas waktunya. Baik, pemirsa. Jadi festival ini mengajak kita untuk generasi milenial untuk berminat dalam berwirausaha dalam pertanian. Salah satu caranya adalah sosialisasi dan pemberdayaan pertanian. Untuk warga Yogyakarta dan sekitarnya bisa menghadiri festival ini. Baik, Ana, beli. Bagi pemirsa yang sedang mencari oleh-oleh khas Yogyakarta, kami mempunyai referensi oleh-oleh anti-mainstream yang pastinya cocok untuk menambahkan list oleh-oleh khas Yogyakarta. Reporter kami akan mengajak pemirsa melihat langsung proses pembuatan rumah produksi egrol ubi ungu di kawasan Bantul. Oleh-oleh salah satu hal yang tidak bisa dilupakan oleh para wisatawan yang akan melaksanakan liburan. Bagi para pemirsa yang akan melaksanakan liburan, terutama di kota Yogyakarta, saya akan mengajak para pemirsa untuk melihat proses pembuatan salah satu oleh-oleh yang anti-mainstream yang ada di Yogyakarta, yaitu egg roll ubi ungu sasa. Mari kita lihat produksinya. Baik pemirsa, saat ini saya sedang melihat proses pertama dari pembuatan egg roll, yaitu proses pengadonan. Mari kita lihat prosesnya. Ini tepung apa ini? Oh ya, sini ada ubi, ada gula pasir dan ada tepung. Jadi prosesnya itu ditimbang dulu dan nanti di mix menjadi satu kesatuan.
pemirsa, ini adalah contoh dari adonan dari egg roll. Dan kita akan melihat proses selanjutnya dari pembuatan egg roll. Mari kita lihat. Langsung ya, Bu. Benar ini, Bu. Oh, jangan dibuka dulu ya. Nanti nggak bisa Oh, ini nanti crispy sendiri ya. Ini proses pembangunannya lama nggak? enggak, takdir aja. Oh, sekitar. Takdir aja, ini udah matang. Ini udah bisa digulung, Bu? Udah. Ini sih ya, Bu. Coba ya, Bu. Itu, panas. Jangan sampai kena ini. Kena aja, Ros. Di sini. Nanti jangan. Baik. Terima kasih, Bu. Nah, pemirsa, kita sudah melihat serangkaian dari proses produksi egg roll opung. Bagi para pemirsa yang akan berwisata ke kota Yogyakarta, mungkin ini bisa menjadi salah satu oleh-oleh alternatif untuk dibawakan kepada sanak famili yang ada di rumah. Di sini saya Egan Murtado beserta tim melaporkan. Tuan rumah PSS Sleman tunduk oleh tamunya Borneo FC dengan skor 0-2 pada laga semifinal Piala Presiden yang digelar di Stadion Maguwoharjo. Berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Putri Hana Faridah beserta kru redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laga lanjutan semifinal di Piala Presiden mempertemukan PSS Sleman dan Borneo FC Samarinda di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta. Pertandingan dimulai sangat ketat antara dua tim yang sedang berlaga. Saling menyerang pun terjadi hingga gol pertama tercipta untuk Borneo FC Samarinda, memanfaatkan kesalahan area pertahanan PSS Sleman di menit 18. Mateus Pato menciptakan gol setelah merebut dari Manda Cingi. Setelah melakukan kesalahan, PSS Sleman berusaha menyamakan kedudukan. Hampir saja PSS Sleman menyamakan kedudukan dari tendangan Todd Ferre yang masih digagalkan oleh kiper Angga Saputro. Justru Borneo FC Samarinda kembali menambah pundi-pundi gol menjadi 0-2. Mateus Pato menggandakan keunggulan Borneo FC setelah menerima umpan dari Stefano Lillipali di menit 45 lebih 5 detik. Pada babak kedua, PSS Sleman semakin tampil menyerang membuat Borneo FC Samarinda bertahan. Namun, upaya tersebut tidak dapat membuahkan hasil dengan skor akhir 0-2. Pertandingan dimenangkan oleh tamu, yaitu Borneo FC.